Selamat datang di kelas online Ibu Hamil pertemuan keempat Puskesmas Buleleng 3. Pada kelas online kali ini akan dibahas tentang perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal. Perawatan bayi baru lahir merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh ibu dan keluarga karena mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Ayo ibu-ibu, kita mulai kelas online-nya. Tanda bayi lahir sehat yaitu bayi lahir segera menangis, bayi bergerak aktif, warna kulit seluruh tubuh kemerahan, bayi menghisap ASI dengan kuat, berat lahir bayi 2,5 sampai 4 kg. Perawatan bayi baru lahir dapat dilakukan dengan cara menjaga bayi agar tetap hangat dengan memakaikan selimut dan topi, melakukan IMD dengan meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir dan membiarkan bayi mencari puting susu, memberikan salep mata antibiotik pada kedua belah mata untuk mencegah dan mengobati infeksi pada mata setelah melewati jalan lahir, memberikan suntikan vitamin K1 di paha kiri bayi untuk mencegah terjadinya perdarahan, melakukan perawatan tali pusat dengan prinsip bersih dan kering tanpa membubuhi apapun, dan yang terakhir, memberikan imunisasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B. Screening hipotiroid kongenital atau SHK. Hipotiroid kongenital adalah kelainan akibat kekurangan hormon tiroid yang terjadi sejak dalam kandungan. Kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang bahkan gangguan pada kognitif. Screening hipotiroid kongenital dilakukan pada bayi usia 48-72 jam dengan cara mengambil 2 hingga 3 tetes darah dari tumit dan diteteskan ke dalam kertas saring, dan selanjutnya diperiksa di laboratorium untuk diketahui kadar TSH dalam darahnya. Pelayanan kesehatan neonatus. Bayi baru lahir sangat rentan sakit sehingga risiko kematian juga besar. Untuk itu, bayi harus diperiksa petugas kesehatan minimal 3 kali. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui sedini mungkin adanya kelainan pada bayi atau gejala sakit yang sulit dikenali agar tidak menjadi parah sehingga menyebabkan kematian. Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir atau kunjungan neonatus KN dilakukan dengan waktu KN1 pada hari pertama hingga hari kedua, KN2 pada hari ketiga hingga hari ke-7, KN3 pada hari ke-8 hingga hari ke-28. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Bayi tidak mau menyusu, bayi mengalami kejang, bayi demam, badan bayi kuning, gerakan kedua tangan dan kaki lemah, gangguan pernafasan, tali pusat kemerahan dan bau, kedua mata penuh nanah, dan mengalami diare. Bapak dan Ibu harus membawa bayi ke petugas kesehatan jika ada salah satu tanda tersebut. Cacat bawaan pada bayi. Cacat bawaan adalah kelainan yang terlihat saat lahir. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah kelainan genetik dan kekurangan zat gizi asam folat. Beberapa cacat bawaan pada bayi yaitu tanpa batok kepala, hidrosefalus, benjolan di belakang kepala, organ dalam keluar, bibir sumbing, kaki pengkor, dan tidak mempunyai anus. Perawatan metode kangguru atau PMK adalah kontak kulit bayi dengan kulit mendekapnya untuk mempertahankan dan mencegah bayi kehilangan panas atau kedinginan. Metode ini dapat mempererat hubungan kasih sayang ibu dan anak, dan metode ini biasanya digunakan untuk BBLR kurang dari 2.500 gram untuk tetap mempertahankan panas tubuh si bayi. Posisi dan pelekatan menyusui yang benar. Tanda-tanda posisi menyusui yang benar yaitu kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus dan wajah bayi menghadap payudara. Tanda-tanda pelekatan bayi pada payudara yang benar yaitu sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, tidak hanya puting saja, dagu bayi menyentuh payudara ibu,
mulut bayi terbuka lebar, dan bibir bawah bayi melengkung keluar. Jadwal pemberian imunisasi pada bayi dapat dilihat di buku kesehatan ibu dan anak. Adapun jenis imunisasi yang diberikan kepada bayi yaitu imunisasi untuk mencegah penyakit hepatitis B, TBC, polio, difteri, pertusis tetanus, campak, radang selaput otak, dan pneumonia. Menjaga bayi agar sehat dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi, memandikan bayi 2 kali dalam sehari, berikan ASI saja sampai usia 6 bulan, setelah 6 bulan dapat ditambahkan dengan makanan pendamping ASI, ganti popok setiap basah dan jaga tali pusat tetap kering, jaga bayi agar tetap hangat, memakai masker bila ibu sedang sakit, dan memberikan rangsangan perkembangan pada bayi. Hal-hal yang harus dihindarkan dalam merawat bayi baru lahir yaitu hindarkan bayi dari asap dapur dan asap rokok di dalam dan di luar rumah, jangan mengobati sendiri bila bayi sakit, hindarkan bayi dari orang sakit, jangan membubuhkan ramuan atau apapun pada tali pusat, dan jangan bersentuhan dengan bayi sebelum mencuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan perawatan bayi yaitu mengoleskan madu di bibir bayi supaya bibir bayi kemerahan. Mitos ini salah karena madu alam berbahaya bagi bayi karena mengandung bakteri Botulinus bacillus yang dapat membahayakan kesehatan bayi. Madu baru dapat diberikan pada anak yang berumur lebih dari 1 tahun. Mitos lain yaitu memandikan bayi dengan air hangat akan membuat bayi lemas. Mitos ini salah karena memandikan bayi dengan air hangat akan mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi yang dapat berakibat buruk pada kesehatan bayi. Informasi yang terakhir yaitu tentang akta kelahiran. Akta kelahiran adalah dokumen resmi berupa pencatatan kelahiran seorang anak yang mendapat pengakuan resmi dari orang tua dan negara dan merupakan hak anak sebagai identitas dan perlindungan hukum. Akta kelahiran ini diperoleh dari kantor catatan sipil atau kantor desa dengan menyerahkan surat keterangan lahir yang terdapat di buku KIA. Manfaat akte kelahiran ini yaitu persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, bepergian, dan pengurusan keperluan lainnya. Terima kasih kepada ibu-ibu hebat yang telah mengikuti kelas online Ibu Hamil kali ini. Semoga kelas online Ibu Hamil ini dapat bermanfaat. Salam sehat.